Bapak Ibu, video ini merupakan panduan untuk pengisian portofolio mata kuliah, khususnya pada poin nomor 11 dan juga nomor 12 mengenai feedback mahasiswa. Pada video ini, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan langkah-langkah apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk pengisian pada poin nomor 12, yaitu hasil feedback mahasiswa terhadap proses belajar. Jadi sekilas feedback mahasiswa ini kita dapatkan dari survei kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan yang telah berjalan di UTS dan UAS, dan hasil rangkumannya kami sajikan dalam data per semester. Baik, untuk langkah pertamanya silakan Bapak Ibu bisa mengakses halaman resolusi.umn.ac.id di browser. Maka tampilan utama yang akan tertampil di layar di jendela adalah seperti berikut. Ini ada beberapa menu, namun silakan Bapak Ibu terlebih dahulu ke bagian kanan atas dari halaman ini, di mana di sana akan ada tombol berwarna ungu yang jika diklik maka akan keluar tulisan login. Nah, silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu menggunakan akun SSO-nya masing-masing. Apabila Bapak Ibu mengalami perubahan status dari dosen part-time menjadi dosen full-time, silahkan bisa memasukkan alamat email yang paling terbaru jika mengalami perubahan alamat email dan ada update data ya. Kemudian bisa dipilih login. Nah, kita akan kembali ke halaman utama dari resolusi. Silahkan Bapak Ibu bisa klik menu class yang ada di bagian atas ini. Baik, akan secara otomatis kita akan scroll down ke pilihan submenunya. Ada kelas demografi, kelas highlight, dan juga kelas highlight detail. Secara singkat, untuk kelas demografi ini sama seperti tampilan pada survei evaluasi dosen, di mana kita bisa melihat berapa banyak mahasiswa yang berpartisipasi pada survei di semester yang dipilih. Namun untuk pengisian portofolio mata kuliah, silakan Bapak Ibu bisa langsung fokus kepada menu kelas highlight dan juga kelas highlight detail. Pertama kita akan coba telusuri lebih jauh untuk menu kelas highlight. Silahkan diklik tombol open. Baik, kita akan disuguhkan beberapa filter yang perlu dilengkapi dengan mekanisme yang sama seperti pada survei dosen, di mana untuk filter yang bertanda bintang merah ini merupakan filter yang wajib Bapak Ibu lengkapi, jadi mohon jangan sampai kosong. Dan pada pada filter instrumen, silahkan Bapak Ibu bisa pilih survei perkuliahan. Kemudian levelnya 0. Nah, untuk filter yang lain silahkan disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu. Sebagai contoh, jika Bapak Ibu ingin melihat hasil survei di semester genap 2024-2025 ini, maka silahkan pilih start year di 2025, in year-nya juga 2025, start semester di semester genap, dan end-nya juga genap. Kemudian untuk sisa filternya, academic program ini akan menyesuaikan di mana program studi yang Bapak Ibu ditugaskan untuk mengajar, dan juga course-nya ini akan mengikuti di mata kuliah mana Bapak Ibu ditugaskan. Nah, ini pilihan-pilihannya, ini bisa dipilih lebih dari satu. Nah, apabila Bapak Ibu perlu memperbaiki pilihan mata kuliah ataupun filter lainnya, silakan bisa pilih tombol reset untuk kemudian dimasukkan ulang datanya. Baik. Seperti ini misalnya Bapak Ibu, silakan course-nya nanti bisa disesuaikan dengan mata kuliah apa yang mau dilihat. Jika sudah dirasa cukup filternya, silakan klik tombol submit di bawah. Nah, maka di bawah dari tombol submit akan ada tampilan dari grafik yang menerangkan berapa tingkat kepuasan mahasiswa yang diperoleh untuk semester yang dipilih di masing-masing dimensi survei. Kebetulan
Survei yang kita gunakan mengandung 5 dimensi dengan data yang ditampilkan di box pada layar. Nah, untuk hasil ini, ketika Bapak Ibu mengarahkan kursor ke titik poin data, box ini akan secara otomatis tampil, dan data inilah yang kemudian bisa kita screenshot, kita tangkap layar, dan dilampirkan pada form portofolio di nomor 12. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu data yang dicuplik. Kemudian, untuk membuat deskripsi atau analisisnya, salah satu caranya selain Bapak Ibu bisa mengamati secara langsung seperti apa kondisi mahasiswa di kelas dan juga bagaimana proses perkuliahan berjalan dari sisi Bapak Ibu, kita juga bisa melihat gambaran kepuasannya melalui rangkuman tingkat kepuasan dari masing-masing dimensi yang ditampilkan di grafik ini. Sebagai contoh, di sini saya ingin mengevaluasi dimensi assurance, karena kebetulan jika dibandingkan dengan dimensi lainnya, dimensi assurance ini tingkat kepuasannya cukup rendah, di bawah dari yang lain. Nah, untuk analisis lanjutan ini, Bapak Ibu silahkan bisa pilih ke menu class satisfaction yang ada di bagian atas. Diklik, kemudian pilih menu highlight detail pada list drop-down-nya. Nah, di detail ini Bapak Ibu akan disajikan lebih jauh. Dalam satu dimensi ini ada item pertanyaan apa saja yang tercantum di survei, beserta dengan sebaran respondennya, dan juga tingkat kepuasan dari masing-masing item surveinya. Baik, kembali ketentuan filter juga masih sama seperti di menu sebelumnya, di mana untuk filter yang bertanda bintang merah ini adalah filter yang wajib dilengkapi. Untuk instrumen silakan pilih ke survei perkuliahan. Untuk parent ini adalah dimensi mana yang kira-kira Bapak Ibu perlu amati lebih jauh, perlu dicermati lebih dalam. Seperti tadi, saya misalnya ingin mengakses atau menganalisis di dimensi assurance. Untuk datanya 2025 dan semesternya adalah semester genap. Dan course-nya nanti juga silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan mata kuliah mana yang Bapak Ibu ingin analisis. Kemudian pilih submit. Nah, ke bagian bawah ini setelah kita klik submit akan tampil datanya berupa bar sebagai berikut, di mana ini akan memberikan gambaran kira-kira mahasiswa itu lebih banyak memberikan respon di skala berapa. Kebetulan di survei kita menggunakan 5 skala angka ya Bapak Ibu, dari 1 sampai 5 di setiap item untuk mencerminkan seberapa kepuasannya. Ada 5 tingkat kepuasan. Untuk 5 adalah satisfied atau memuaskan, 4 adalah slightly satisfied atau cukup memuaskan, 3 adalah netral, 2 adalah kurang memuaskan, dan 1 adalah dissatisfied, tidak puas. Nah, silakan Bapak Ibu bisa amati kira-kira mahasiswa lebih banyak merasa puas itu di item yang mana. Nah, juga jika Bapak Ibu lanjutkan ke bawah lagi, ini akan ada tabel berisi list pertanyaannya dalam survei disertai dengan tingkat kepuasannya di sebelah kanan. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu yang bisa dieksplor.